dari sini. Sudah ada Mas Molen, Pak Helmi, Pak Gustav, Ibu Cynthia. Dokter Ufara juga ada. Ya, Dokter Ufara. Sudah antre pertanyaannya. Pak Eben ada. Ayo, Mbak Pertanyaannya. mungkin ada Ya. pertanyaan. Atau mungkin pertanyaan yang sudah ada bisa dijawab dulu. Mungkin perlu unmute dulu Mbak Ufaranya. Oh, tunggu sebentar. Maaf. Oke, silakan. Apa kabar Bu Rina? Baik, Mbak Martini. Halo Bu Martin, apa kabar? Silakan. Baik Bella, sehat. Ya. Salam buat Bapak. Oh iya, terima kasih. Ya, Mbak Ufara sudah tersambung? Ya, silakan Mbak Ufara. Mau dibacakan dulu nggak ya pertanyaannya ya? Dibacain dulu kali Mbak. Silakan. Pertanyaan pertama untuk Dr. Ufara. Apakah orang-orang berikut ini dikatakan sebagai karier? Bapak S umur 89 tahun terpapar COVID. Serumah dengan beliau istri dan pembantu, plus sopir tapi tidak serumah karena tiap hari datang aja. Saat itu ada kunjungan beberapa tamu A, B, dan X, Y. Semua sudah vaksin kecuali pembantu, bahkan B sudah mendapat vaksin Sinovac dan Nusantara. Hasil PCR mereka semuanya negatif. Apakah mereka bisa membawa virus kepada orang lain karena sempat berdekatan dengan yang positif, atau apakah mereka karier? Pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Mbak Fana. Terima kasih Mbak Ella, Mbak Marina, Mbak Gebi, halo semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang di Indonesia, yang di DC. Jadi karier itu artinya kan pembawa ya, jadi intinya adalah membawa virus dan mampu menularkan. Nah, jadi kalau misalnya secara teknis, kalau di PCR semuanya negatif, berarti dari sampel yang diambil, tandanya virusnya tidak terdeteksi. Atau tidak mencapai jumlah yang bisa dideteksi oleh mesin PCR-nya. Nah, jadi secara black and white, itu tidak disebut karier. Kalau karier itu ketika diambil sampelnya, itu dia positif. Nah, kemudian, tapi permasalahannya adalah kapan nih diambilnya virusnya. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kapan waktunya, kemudian apakah jumlahnya cukup banyak atau tidak untuk dapat dideteksi. Kemudian jeda berapa lama dari terpapar sampai diambil sampelnya. Jadi jadi kapan? Tapi yang aku maksud itu kalau misalnya terpaparnya sekarang terus diambilnya sekarang, mungkin hasilnya akan berbeda kalau misalnya diambilnya besok. Misalnya virusnya belum bereplikasi dengan cukup. Nah, jadi kenapa dibilangnya adalah kalau misalnya terpapar, yang terpapar pun perlu isolasi, karantina. Jadi karantina itu kalau misalnya tidak ada gejala, itu karantina. Kalau misalnya sudah ada gejala, itu namanya isolasi. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya, jadi misalnya terpapar banget nih sama orang yang pasti positif, diperiksa sekarang, terus negatif, terus ya udah, oke, berarti tandanya saya negatif, terus bisa kemana-kemana. Itu peraturannya yang dibuat bukan seperti itu. Jadi ketika terpapar, sebenarnya nggak harus tes, tapi karantina. Tergantung mau 5 hari, 10 hari, tergantung dari institusinya, tergantung tempatnya. Nah, kalau misalnya tidak menunjukkan gejala, ya udah kalau selesai masa karantina, tandanya sudah bisa
melakukan hal-hal seperti biasa. Nah, jadi tuh sebenarnya saya pribadi kalau dikit-dikit tes tuh nggak setuju karena tadi banyak positif palsu, banyak negatif palsu, kemudian memberi keyakinan palsu, memberi keraguan palsu, jadi semuanya palsu. Jadi memang disarankannya bukan tes untuk meyakinkan diri, tapi mengikuti apa yang direkomendasikan. Kalau misalnya memang ada kontak positif, kontaknya lama, ikuti peraturannya yaitu karantina. Jadi kalau misalnya masa karantinanya sudah selesai, ya udah. Tapi kalau misalnya ada peraturan di tempatnya, kayak misalnya traveling nih, kalau di Amerika, tergantung tempatnya juga. Jadi ada kalau misalnya travelingnya di luar-luar state tertentu nih, kayak misalnya di New Jersey, kalau travelingnya di luar New York, Pennsylvania atau Delaware misalnya yang neighborhood state, itu harus karantina dulu 7 hari. Nah, hari kelimanya tes. Nah, jadi kenapa dia juga nggak nyuruh langsung? Karena ada tadi masa di mana itu memberikan hasil negatif palsu gitu. Oh, Jadi mereka bikin peraturannya, kalau misalnya dari luar tadi state yang disebutin, hari kelimanya baru tes. Jadi nggak langsung tes di awal. Jadi gitu. Nah, jadi mungkin untuk keluarga yang tadi bersangkutan, lebih aman, ya karantina aja semuanya. Kalau misalnya karantinanya harusnya 10 hari, ya karantina 10 hari. Kalau nggak ada yang menunjukkan gejala, tandanya kalau karantinanya sudah selesai, ya berarti sudah selesai. Oke. Meskipun saat itu PCR dan negatif, itu belum tentu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan sih memang negatif. Mudah-mudahan negatif terus. Iya. Cuma Jadi jangan sampai menimbulkan kenyamanan yang palsu gitu. ya, itu namanya tadi yang palsu itu tadi ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya hari ketiga tiba-tiba bergejala terus positif, terus nyalahin PCR yang negatifnya, padahal mungkin PCR-nya tidak dilakukan pada saat yang tepat gitu. Itu palsu atau false? Sama. Jadi false positif, false negatif itu tandanya, jadi false positif itu hasilnya positif, tapi positif palsu. Jadi sebenarnya negatif. False negatif tuh negatif palsu, jadi sebenarnya positif gitu. Jadi kenapa? Kalau misalnya rapid test tuh dulu kan rapid test, terus kalau misalnya negatif disuruh PCR buat meyakinkan. Kalau misalnya positif nggak perlu PCR, tapi ternyata sekarang rapid test itu justru sering ngasih false positif, jadi sebenarnya negatif tapi hasilnya positif. Karena virus corona ini tidak unik untuk virus COVID-19 sendiri, karena coronavirus itu ada di sehari-hari itu coronavirus itu banyak, jadi kayak misalnya common cold itu juga coronavirus. Jadi coronavirus sehari-hari itu juga banyak. Nah ini nih yang kenapa spesial, karena bisa menimbulkan outbreak, kemudian mortalitas morbiditasnya tinggi. Jadi kenapa sangat spesial. Nah virus-virus yang satu dengan virus yang lain, itu ada interaksinya dengan hasil lab. Jadi bisa jadi yang kedeteksi positif bukan virus corona yang kita mauin. Jadi mungkin virus corona yang lain atau virus yang lain yang punya karakter genetik atau karakter fisik yang menyerupai, sehingga tetap dibaca positif sama mesinnya gitu. Oke. Si Dokter Ufara. Kita mau lanjut ke pertanyaan kedua atau kita mau lihat pertanyaan yang lain dulu? Sudah ada 3 di catatan saya untuk Dokter Ufara pertanyaannya, tapi apa mau dilanjut ke pertanyaan yang lain dulu, Mbak Gaby, Mbak Merina? Apa sudah ada pertanyaan yang lain? Yang lain mungkin sampai sekarang ini belum ada sih di catatannya ya. Ya udah kalau gitu lanjut dengan mungkin langsung pertanyaan dengan Dokter Ufara ya. Pertanyaan kedua untuk Dokter Ufara ini mungkin sama atau gimana? Coba nanti Dokter Ufara aja yang menilai. Apakah yang dimaksud dengan OTG, kalau orang yang diduga OTG lalu melakukan PCR test dengan hasil negatif, apakah orang tersebut masih dapat disebut OTG? Apa yang dimaksud dengan CT value yang tercantum dalam hasil PCR test? Berapa CT value yang dapat dikatakan orang tersebut positif?
Oke. OTG mirip tadi sama sih sebenarnya sama Mirna. Jadi tanpa gejala itu tandanya dia bawa virusnya kemana-mana tapi tanpa gejala. Sama ya main tadi ya, jadi prinsipnya. Kemudian untuk city value, ini yang nanya mungkin orang lab kali ya. Aku jarang banget apa namanya, ini mungkin pertanyaan pertama yang nanyain city value karena sangat teknis. Jadi prinsip PCR itu polymerase chain reaction. Jadi gini, prinsipnya adalah diambil sampel, karena kan diambil sampelnya cuma dikit ya, cuma misalnya di ujung hidung atau di air ludah. Jadi ada kemungkinan yang diambil terlalu sedikit, jadi mesinnya nggak baca. Nah, PCR itu artinya materi genetiknya itu dimultiplikasi berulang-ulang sehingga jadi banyak, sehingga bisa dibaca oleh si mesin. Jadi kenapa kalau rapid antigen itu apa yang didapat, kasarnya apa yang didapat itu yang dibaca. Kalau PCR dimultiplikasi sebanyak mungkin sehingga mesinnya bisa baca. Yaitu city value itu tuh kepanjangannya kalau nggak salah cycle threshold. Jadi berapa siklus dimultiplikasinya. Jadi ngebayangin gini, kalau dapatnya banyak, nggak usah dimultiplikasi berulang-ulang, harusnya mesinnya udah bisa baca. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya city value-nya rendah, itu tandanya jumlah virusnya yang keambil tuh banyak, atau yang lagi ada di badannya banyak. Nah, tapi kalau misalnya city value-nya tinggi, tandanya tuh, jadi ketika direplikasi virusnya sama mesinnya, itu secara real time tuh dibaca sama mesinnya. Oh, belum kebaca nih, multiplikasi lagi deh. Belum kebaca nih, multiplikasi lagi deh. Jadi semakin cycle yang makin banyak, itu tandanya jumlah virusnya itu dikit. Nah, jadi nggak kebaca sama mesinnya, jadi perlu dimultiplikasi. Jadi kalau nggak salah, jadi satu siklus itu didouble. Jadi kalau misalnya dapatnya cuma 2 virus, dijadiin 4, 8, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa? Karena tiap mesin tuh standarnya beda. Berapa city value yang dianggap positif, berapa city value yang dianggap negatif. Jadi ada mesin, udah deh kalau misalnya saya bacanya replikasiinnya 50 kali, kalau masih negatif juga ya udah hasilnya negatif. Tapi siapa tahu kalau diulangnya 1000 kali jadi positif, ya kan? Cuma apakah bermakna secara klinis atau enggak, itu pertanyaan yang paling penting. Nah, jadi sebenarnya PCR itu kalau misalnya dapat bagian dari virusnya, nggak perlu seluruh virus hidup, dapat ujung-ujungnya doang tuh sebenarnya mampu direplikasi berulang-ulang, sehingga dibacanya positif. Nah, berapa city value yang dianggap positif atau negatif, saya sendiri nggak tahu, karena tiap mesin beda. Dan biasanya kita sebagai dokter, kita nggak baca city value-nya. Karena tiap mesin itu dia standarnya beda-beda, dan kita nggak bisa bandingin apple to apple antara city value yang mesin yang satu sama mesin yang lain. Jadi kalau misalnya udah dibilang positif dari alatnya, ya udah gitu, take it as face value, berarti itu positif. Kalau negatif itu negatif. Gitu ya. Oke, sudah terjawab. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Oscar. Pertanyaan ini ditunjukkan kepada Ibu Cynthia. Apakah layanan dari Neighborhood Health itu berlaku untuk semua warga DMV walaupun kliniknya berada di Virginia? Ibu Cynthia, silakan. Halo, selamat malam. Ya, makasih pertanyaannya Pak Oscar. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan banyak sekali orang yang menanyakan hal ini. Apakah layanan dari Neighborhood Health itu bisa berlaku untuk semua warga di DMV? Unfortunately, it's not karena
biasanya Federal Qualified Health Center itu sudah ada perjanjiannya gitu dengan pemerintah, dengan federal government. Itu masing-masing FQHC itu sudah ada scope of service-nya dan service area-nya. Jadi untuk kami service area-nya itu hanya di Northern Virginia, jadi itu di Arlington County, Fairfax County, dan City of Alexandria. Jadi untuk orang-orang, untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Maryland atau di DC, sayangnya itu nggak bisa menggunakan pelayanan di tempat kami. Tetapi sebenarnya di DC dan Maryland sendiri itu juga banyak sekali FQHC yang cukup besar gitu loh. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah Maryland dan DC bisa aja mencari FQHC yang di daerah tersebut. Saya bisa menyebut, for instance, like di DC itu ada apa namanya Unity Health Center, ada Mary Center, itu mereka cukup besar dan bisa juga masyarakat Indonesia yang tinggal di DC bisa mendapatkan pelayanan di situ. Di Maryland itu ada CCI, itu juga cukup besar. Ada beberapa lagi yang FQHC yang ada di Maryland yang juga masyarakat Indonesia bisa menggunakan pelayanan. Mungkin sebaiknya bisa di Google kalau misalnya ada yang bertanya, Google aja Federal Qualified Health Center untuk daerah Maryland atau daerah yang terdekat. Nanti mereka biasanya akan ditanya zip code-nya, lalu akan diberikan apa namanya yang terdekat dengan zip code tersebut. Jadi sayangnya nggak bisa untuk melayani semua daerah di DC dan Virginia, cuma bisa di Northern Virginia saja. Mungkin terima kasih Bu Cynthia. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk siapa atau bisa langsung loh. Silahkan loh dibuka aja. Tolong di unmute, Rin. Mungkin bisa Semuanya unmute boleh. boleh. Semua silakan Tapi ada di-unmute. satu pertanyaan nih di grup untuk konsuler. Mbak Tari ada nggak? Tari cuma tulis aja tapi belum tulis apa pertanyaannya ya, kayaknya saya belum baca. Ini ya, mungkin dari Ibu Martin udah ya? Dari Bu Martin belum, ini belum saya bacakan. Belum ya? Bu Martin untuk Dr. Ufara lagi. Bu Martin saya mau tanya, Dr. Ufara saya mau tanya, saya kalau mau tidur pundak dan paha kanan saya sakit, apakah itu gejala penyakit tertentu? Terima kasih sebelumnya. Dan telapak kaki saya yang sebelah kanan juga rasanya panas. Sebagai informasi, Bu Martin ini pernah terpapar COVID sekitar, tapi udah lama ya, 5 bulanan yang lalu. Ya, halo Ibu Martini. Halo Dokter Ufara, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Tanya umurnya berapa ya? Saya bulan Juli tanggal 26 udah 60, Dokter Ufara. Oh iya, deket lagi dong. Ulang tahun. Gimana Dokter Ufara, sehat-sehat selalu? Alhamdulillah, terima kasih. Amin, alhamdulillah, insya Allah. Ini sebenarnya pertanyaannya luar. Nggak apa-apa di luar topik. Iya, luar topik pertanyaannya. Sulit dijawab karena ini pertanyaan yang berkaitan dengan nanyain penyakit yang lain, kemudian sebagai dokter kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kayak harus dilihat apakah pundak, kemudian kaki, kemudian apa tadi satu lagi? Paha yang sebelah kanan, Dokter Ufara. Sebelah kanan, ya. Jadi ini sebaiknya memang diperiksa secara langsung karena nanti bisa dilihat apakah ini otot aja atau misalnya ada terkait osteoporosis, osteoartritis, jadi radang sendi. Kemudian kalau misalnya di kanan aja nanti
Banyak kaitannya kayak tidur, posisi, tapi kebanyakan tuh penyakit-penyakit yang terkait otot, tangan, kaki, dan sebagainya. Itu sebagian besar terkait otot sama tulang atau muskuloskeletal. Ada beberapa yang terkait syaraf. Jadi kayak misalnya ada syaraf yang kejepit, ada belakangnya tuh apa namanya herniated disc. Jadi antara tulang belakang tuh di tengah-tengahnya kan ada disk, ada materi yang gel kayak bentuknya gel gitu. Semakin kita tua, dia semakin kurang fleksibel, kemudian juga semakin ada risiko buat herniasi. Jadi keluar tuh disknya. Nah, ketika keluar tuh dia bisa ngejepit syaraf yang lain. Nah, itu nanti emang harus diperiksa apakah ke dokter umum aja dulu, ke PCP-nya, kemudian nanti dia bisa refer apakah perlu difoto dan sebagainya. Jadi ini Dokter Ufara. Ya. Sorry. Ya Dokter Ufara. Kemarin aku di MCC udah di rongsen. Kaki saya yang kanan. Tapi habis itu dia nggak nelpon saya, nggak ada apa, mungkin nggak ada apa-apa juga nggak tahu ya. Udah di rongsen kemarin, udah di radiologi. Nah, habis gitu 3 minggu yang lalu aku pergi ke dokter lagi, Aigen Care itu cuma dikasih obat aja. Habis obat, udah sembuh, sekarang kumat lagi. Ya, itu Dokter Ufara. fotonya di foto apa? X-ray biasa kah? X-ray kayak di atas itu terus di itu. Di foto bukan MRI atau di CT enggak ya, cuma di foto biasa ya. Radiologi ya, di radiologi itu. Iya, jadi emang kalau misalnya cuma ke urgent care, emang pasti kasihnya cuma painkiller. Karena kan yang di urgent care itu cuma menangani gejala yang saat itu ada kan. Jadi memang harus secara kontinu rutin periksa ke dokter umumnya. Nanti biasanya kalau Ibu Martini bilang ini makin parah atau cuma di kanan aja dan sebagainya, jadi kalau datangnya ke dokter umum nanti bisa dilihat riwayat sebelumnya itu udah seberapa lama, kemudian intensitasnya dan sebagainya. Jadi mungkin perlu imaging yang lebih tinggi, kayak misalnya di CT scan atau di MRI. Kalau MRI itu saraf-sarafnya bisa dilihat. Kalau CT itu tulang-tulangnya secara detail bisa dilihat. Kalau cuma X-ray aja emang nggak detail. Insya Allah. Terima kasih banyak Dokter Ufara. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Ada lagi yang lain pertanyaannya kepada narasumber yang lain, atau ada pertanyaan lagi mungkin dari Mbak Ella atau Mbak Rina? Ada yang angkat tangan itu Mbak Merina tangan. ya? Siapa tuh? Nah, monggo. Bu. Tolong di unmute. Unmute kok. Oh, udah. Silahkan. Ibu, monggo. Di situ tulisannya SPI 4. Oh, silahkan Ibu. Bu, monggo. Mbak Gebi, apa kabar Mbak Gebi? Baik. Oh, ini Bu Martini. Baik. Salam karo Tante Tris. Baik, terima kasih disampaikan. Oke, thank you. Makasih. Ya, Ibu yang tunjuk tangan monggo. Ibu yang tunjuk tangan monggo. Ditunggu Bu. Itu Bu Martini kayaknya. Bukan. Bukan ya? Ya. Itu Ibu yang Selamat malam di SPI 4. Oh iya. Selamat malam Bu. Selamat malam. Apakah bisa didengar suara saya? Bisa sekarang. Terima kasih. Saya di DC tahun 77 sampai 81, udah zaman jadul sekali.
Ya, apakah saya boleh menyampaikan satu undangan untuk minggu depan tanggal 26 Juni? Ya. Saya tulis, saya kirim WA ke Ibu Lis Susanto tentang acara, intinya adalah mengenai self healing. Itu disampaikan hanya pakai nama Maya begitu. Apakah bisa saya sampaikan undangannya? Saya bacakan atau bagaimana? Boleh, silakan Ibu, silakan. Ya, sebentar saya cari dulu. Ini tidak ada di laptop saya. Maaf, Kalau maaf. boleh tahu Ibu, namanya siapa Ibu? Oh, nama saya Kastini Harun Al-Rashid dulu ya, zaman dulu saya di DC. Oke, Ya. Kastini Harun Al-Rashid. Ya, nama saya di ini tidak pakai Harun Al-Rashid tapi Desa Made Kastini. Ya. Desa Made Kastini. Made Kastini. Di email saya dmkastini@gmail.com. Saya sangat muda, masuk 81 tahun. Oke. Ya, Ya, saya silakan, teman satu alma mater dengan Ibu Lis Susanto. Yang ya, ibu-ibu pasti kenal ya. Mbak Lis ada di sini sih tadi. Oh, Ibu Lis ada ya? Mungkin ada Mbak Lis sekarang ya. Ya, sama Mbak Yati Narsikin juga. Ya. Oh, oke. Iya, Yati Mbak Yati Narsikin. juga ada. Iya. Ya, itu teman saya. Saya sudah menyampaikan bahwa nanti tanggal 26 Juni ada acara online, tapi linknya akan dikirim 1 atau 2 hari, mungkin tanggal 24 atau tanggal 25 Juni untuk mengikuti itu. Intinya adalah untuk self healing, ya. Saya akan bacakan nanti dulu. Ini saya harus buka HP, maaf agak lama, atau saya susulkan lagi nanti setelah berikut ini. Ya, Maaf mungkin ini bisa. Ibu, maaf ini Ya. Ibu Kastini yang dulu di International SOS bukan ya? Oh ya, betul. Dengan siapa saya? Ya masih ingat saya, Dr. Cynthia. Oh, iya. Anda di mana sekarang? Di DC? Iya. Wow. Saya baru berhenti tahun 2016 yang lalu. Jadi saya 15 tahun di SOS di Freeport. Iya. Ya, kita dulu ketemunya di Freeport, Bu Kastini. Iya, Dr. Cynthia. Hai. Masih tetap muda ya? Masih tetap muda. Makasih. Sorry Ya, nih interrupt nih Mbak Gaby. Iya. Oh, maaf, that's maaf. okay. Oke. Iya, di sini tempat Nostalgia, pertemuan ya. yang baik kan. Iya. Ya, Freeport area itu seperti di luar negeri ya, Bu ya? Iya. Iya. Oke. Iya. Ya, pokoknya intinya itu mengenai self healing ya. Gimana ya cara saya menyampaikannya nanti? Apakah mungkin Ibu bisa sampaikan undangannya Bu ke Ibu Lis Susanto. Nanti Ibu Lis akan menyampaikan kepada kami. Iya, dia bilang sudah mengkontak Mbak Gaby dengan Mbak Rina gitu. Iya, melalui mohon maaf, apakah email. Mbak Rina ini putrinya siapa? Yang pakai Hasnan di belakangnya? Pak Hasnan Habib atau bagaimana? Oh enggak, kalau saya maksudnya Mbak Rina atau Gaby? Yang ada nama Hasnannya di belakangnya. Oh, Gaby Bu. Ya. Kebetulan namanya aja yang sama. Oh begitu. Karena kami satu grup juga dengan Bu Hasnan di grup lansia di Jakarta. Iya. Oh ini. Ya, jadi undangannya mengenai intinya adalah self healing. Akan disampaikan nanti tanggal 26 oleh yang bernama Maya pada jam 2 PM ya, PM di DC atau di Amerika PM tapi pakai di belakangnya 2 PM BST, British Summer Time ya.
Demikian. Subuh. British Summertime, BST, 2 p.m. Jadi yang tinggal di mana begitu bisa convert waktunya sesuai dengan jam 2 BST. Sebentar saya bacakan ya, sebentar aja ininya. Aduh, ini HP saya agak rewel, tidak keluar ininya. Sebentar. Saya Mungkin saya bisa informasikan. Saya sudah terima dari Mbak Lis. ya betul. Ya silakan. Ya, tapi tadi ada saya pertanyaan dari Mbak Lis. Karena pengumumannya hanya dibilang ada heal inner wound, to share insight about divine law, so you can truly receive and experience it, and heal inner wounds they can manifest physically. Saturday, June 26 at 2 p.m. BST atau jam 9 a.m. EST. Presented by Maya. Cuma saya perlu informasi lebih dalam. Mbak Lis belum punya jawabannya. Ya, dia lagi sibuk. Ikutnya di mana gitu. Ya, linknya akan dikirim tanggal 24 atau 25 Juni. Spesial sekitar mungkin untuk alokasinya sekitar 100 orang ya. 100 orang mungkin sudah dipotong dengan beberapa orang, tinggal 90-an begitu. Nah, nanti kami juga mohon, nanti saya kontak lagi melalui kontak Mbak Lis. Ya, Mbak Lis, mungkin saya bisa minta langsung, saya bisa berbicara langsung dengan Mbak Gebi dan Mbak Rina begitu, ya. Boleh. Karena Bisa Bu, saat silakan. ini sangat sibuk, dia urus Mas Santo, ya lagi kurang sehat, ya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Nanti kami akan sampaikan. Saya senang sekali, saya mengikuti dari awal karena untung Mbak Yati Narsikin sudah inform saya dari awal broadcasting ini. Terima kasih, saya senang sekali selalu mengikuti. Terima kasih Bu. Selamat di sana malam ya, selamat malam untuk DC. Selamat pagi Indonesia. Ya. Baik. Baik. Terima kasih Ibu. Baik, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau masih ada pertanyaan lagi. Jam 2 PM ya, PM BST. Ya, Ibu. Jam 9 pagi Washington DC. Oh begitu. Ya. Saya nggak hafal kalau converting beberapa daerah ya, Middle East sama West. Sudah saya convert tadi. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rina. Sama-sama. Sukses. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ita Zaki katanya. Ibu Ita Zaki diinfokan dari Mbak Tari. Apakah Ibu Ita Zaki mau langsung bertanya? Ibu Ita Zaki. Mungkin kita tinggal setelah Ibu Ita mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kemudian kita bisa tutup dan bisa nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa langsung ke narasumber masing-masing yang sudah disampaikan seperti Ibu Cynthia tadi sudah menyampaikan email atau nomor telepon yang bisa dihubungi ya kalau nggak salah, dan IAA organisasinya sudah established, jadi silakan langsung ke Pak Haris Kuncoro, dan protokol konsuler silakan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Oke, mungkin pertanyaannya silakan. Gak nyambung. Tapi sepertinya kalau misalnya mau diasumsikan pertanyaannya adalah mengenai pulang ke Indonesia. Peraturannya bagaimana? Mungkin dari Pak Gustaf. Oh, Pak Gustaf, silahkan. Peraturan pulang ke Indonesia. Selamat malam. Selamat malam waktu DC, selamat pagi waktu Indonesia. Salam kenal, saya Gustaf Ferdinandus. Saya sekarang di fungsi protokol konsuler di KBRI DC. Di sini ada Dr. Ufara ya, salam kenal Dr. Ufara, Bu Cynthia, juga Mbak Rina, Mbak Gebi, Bu Ella. Mengenai pulang ke Indonesia ya. Mengenai pulang ke Indonesia, ini pertanyaan sangat umum sekali ya. Cuman sekarang ini kan dalam masa pandemi. Jadi peraturan untuk pulang ke Indonesia itu masih sangat terbatas ya.
masih sangat terbatas dalam artian hanya mereka yang melakukan kunjungan kenegaraan, misalnya visa dinas atau visa diplomatik. Nah, bisa juga visa kunjungan. Visa kunjungan itu dalam rangka hal-hal yang terbatas juga gitu loh. Misalnya untuk berbisnis, misalnya ya, semua itu diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM gitu. Nah, untuk keluarga misalnya, bisa juga untuk keluarga itu ada namanya visa, sebentar saya cek ya. Visa apa namanya, penyatuan keluarga namanya. Visa penyatuan keluarga atau visa spouse. Itu ada juga. Nah, cuman karena masa pandemi ini pemohon harus melakukannya dari Indonesia, nggak bisa melalui perwakilan kita di DC atau perwakilan kita di manapun di luar negeri. Jadi harus melakukan itu di Indonesia. Dalam hal ini penjaminnya di Indonesia harus mengkontak atau melakukan aplikasi kepada Ditjen Imigrasi di Jakarta. Nah, semuanya itu pun dilakukan melalui online. Ya, melakukan online, namanya e-visa nanti produknya. Jadi untuk pulang ke Indonesia masih dimungkinkan walaupun sangat terbatas, karena tidak bisa untuk visa kunjungan biasa, tapi hanya bisa untuk visa seperti tadi yang saya sampaikan, apa namanya, visa penyatuan keluarga gitu ya, atau wisatawan lanjut usia mancanegara gitu. Itu semua itu bisa dilakukan tapi melalui Indonesia, tidak melalui perwakilan kita di luar negeri atau melalui KBRDC, tapi melalui penjaminnya yang melakukan permohonan kepada Ditjen Imigrasi di Jakarta. Kalau bisa lebih lengkap dan lebih jelas bisa dibaca di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pertanyaannya. Kalau soal isoman begitu tiba di Indonesia, sekarang ikut peraturan yang mana, Pak? Iya, Ibu, mungkin beredar gitu ya informasi di media bahwa Indonesia akan memberlakukan isoman selama 14 hari bagi pelaku perjalanan dari luar negeri gitu ya. Tapi memang kita ini masih menunggu surat edaran, Ibu, surat edaran dari apa namanya, Satgas Covid nasional. Jadi yang sekarang ini yang masih berlaku adalah isolasi mandiri atau karantina itu selama 5 hari. Jadi kalaupun nanti sudah keluar peraturannya, sudah keluar surat edarannya, diberlakukan 14 hari, kita dalam waktu ini masih menunggu, Bu. Tapi yang sekarang berlaku adalah 5 hari. Demikian. Oke. Ada yang tanda angkat tangan, Mbak Yati. Silakan yang angkat tangan. Mana Mbak Yati ya? Mbak Yati Narsikin. Silakan Mbak Yati. Iya. Pertanyaan ke siapa, Mbak Yati? Ya, selamat malam, Pak Gustaf. Saya akan menanyakan mengenai orang asing, apakah sudah ada visa untuk masuk Indonesia? Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Seperti tadi saya sampaikan Ibu ya, jadi memang untuk pulang ke Indonesia buat orang asing ini dalam masa pandemi masih sangat selektif, masih sangat terbatas, dalam arti tidak lagi seperti kita diberikan visa kunjungan di perwakilan 30 hari, 60 hari untuk wisata atau untuk kunjungan sosial budaya, terus bisa pulang gitu loh Bu. Jadi visanya nggak bisa diajukan di perwakilan, nggak bisa diajukan di KBRI DC, nggak bisa diajukan di KJRI New York atau di KJRI lainnya di Amerika, tapi visa tersebut harus diajukan oleh penjamin. Penjamin ini bisa orang, bisa perusahaan, jadi bisa keluarga Ibu yang menjamin
ya, menjamin di Indonesia melakukan permohonan visa ke Ditjen Imigrasi, Bu. Ditjen Imigrasi di Indonesia melalui online. Jadi namanya visanya tuh visa online, Ibu. Jadi nanti visanya, stiker visanya melalui online. Jadi tidak lagi ke KBRI, tapi melalui Ditjen Imigrasi di Indonesia. Demikian, Ibu. Jadi karena masa pandemi ini perbatasan pun tidak terbuka seperti dahulu. Gitu loh. Dan ketika pulang ke Indonesia pun harus dipikirkan ada isolasi mandiri dulu selama 5 hari. Nah, untuk isolasi mandiri pun itu sudah ditunjuk nanti hotel-hotel yang mana saja yang bisa menerima karantina selama 5 hari gitu. Dan juga sebelum terbang kan harus melakukan tes PCR ya. Tes PCR walaupun sudah divaksin tetap tes PCR itu harus ditunjukkan. Gitu. Ya. Itu kalau arrival itu kan hanya sebulan saja. Umpama akan 2 bulan biasanya dari embassy. Apakah embassy itu sudah dibuka mengenai untuk orang asing itu visa? Ya, terima kasih Ibu. Memang untuk saat ini, memang sebelumnya ya, sebelum masa pandemi itu KBRI bisa mengeluarkan visa Ibu. Kunjungan selama 30 hari, 60 hari, bayar, visa bisnis, itu sebelum pandemi Ibu. Tapi ketika pandemi dan masa ini new normal ya, masa new normal, itu KBRI tidak diberikan lagi wewenang untuk mengeluarkan visa gitu loh. Jadi permohonan visa itu hanya bisa dilakukan oleh penjaminnya di Indonesia, keluarga ibu di Indonesia, dan itu langsung bermohon kepada Ditjen Imigrasi, Ibu. Gitu loh. Jadi Ibu ketika mau pulang ke Indonesia harus ada alasannya seperti penyatuan keluarga misalnya, gitu loh. Nah, itu bisa. Nah, yang penjaminnya atau keluarga ibu di Indonesia yang harus mengajukan permohonan ke imigrasi. Banyak tuh Bu persyaratannya. Apa aja persyaratannya? Seperti surat pernyataan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bersedia untuk karantina yang tadi saya sebut Bu. Ada karantina 5 hari. Ya kan? Terus surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina, ya kan? Terus surat keterangan sehat, misalnya dari COVID dan penyakit dan COVID ya terutama. Terus bukti kepemilikan asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan, ya kan? Iya. Nah, untuk visa kunjungan itu Bu juga harus ada penjamin wajib melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit $10.000. Jadi penjaminnya di Indonesia harus membuktikan bahwa memiliki dana $10.000 atau setara dari lembaga keuangan di Indonesia. Gitu Ibu. Jadi itu untuk persyaratan-persyaratannya Ibu. Kalau misalnya Ibu ingin informasi lebih lanjut, silakan Ibu menghubungi kami di KBRI DC. Bisa melalui telepon, nanti dibantu Mbak Gaby melalui telepon di KBRI di mana sama melalui email ya, info konsuler gitu ya. Baik. Silakan Ibu, nanti kita pandu Ibu apa keperluan Ibu Suyati Narsikin, nanti kita informasikan lebih lanjut Ibu ya. Silakan. Terima kasih Pak Gustaf. Pak Gustaf. Terima kasih pertanyaannya juga Bu Yati. Nanti ya kita lewat saling menghubungi ya Bu Yati ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir mungkin. Ada Ibu Eleonora. Ibu Eleonora tadi sepertinya mau bicara. Oh, silakan. Ibu Eleonora. Kalau tidak, apakah pertanyaan Mbak Yati tadi mengingatkan saya kepada pertanyaan yang sempat juga dipertanyakan ke saya dan saya tidak bisa menjawab, tapi tadi sudah terjawab oleh Pak Gustaf.
Jadi mereka bisa langsung ke Indonesia, bisa punya sponsor di Indonesia begitu ya, yang lalu bisa menghubungi bagian apa Duana di sini gitu ya, tadi kalau itu apakah ada ininya langsung Pak Gustaf, ada linknya langsung? Iya, Ibu bisa disampaikan bahwa itu bisa masuk ke websitenya imigrasi, Bu. Imigrasi ya, masuk website imigrasi. Karena nanti ada link untuk mengajukan elektronik visa namanya, e-visa. Oke. Kalau ya saya tambahkan kalau mau dicatat online-nya visa-imigrasi.go.id. Oke, Ya, itu Pak Eben sudah memberikan. Oh, sudah diberikan oleh Pak Ben. Oke, that's good. Pak Maulana juga. Pak Maulana juga ya. Oke. Terima kasih. Jadi nanti di ini aja waktu kita go public ini, recording ini nanti kita publish lagi link itu ya supaya semua terinfo. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ibu Eleonora masih ditunggu jika ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup sampai di sini. Ini di room chat sudah tidak ada sepertinya. Oh, boleh saya nanya Bu sedikit? Oke, Ibu Kastini. Silakan. Ya, Ibu Kastini. Ya, Bu, enggak, Bu Suharsi. Suharsi. Oh, Bu Suharsi. Ini nanya Pak, itu yang 10.000 tuh satu orang apa sekeluarga? Yang jaminan di Indo. Halo, Pak Gustaf. Oh. Mungkin Pak Fris ya, Pak Gustaf Fris. Fris. Mungkin Pak Eben bisa bantu atau Pak Maulana? Enggak, itu ada Pak Gustaf. Ada. Ada lagi. Oke. Iya Pak, mau nanya yang 10.000 itu satu orang apa satu keluarga? Halo? Yang jaminan? Iya Ibu, untuk penjamin itu memang bisa keluarga, bisa korporasi ya, perusahaan ya. Jadi di sini pemohon itu wajib penjamin itu wajib menyediakan ketersediaan dana untuk satu pemohon, Ibu. Oh, satu pemohon. Misalnya saya bawa orang 4 itu harus 40.000 gitu. Gimana, Bu? Misalnya saya bawa 4 orang jadi 40.000 gitu. Oh, jadi masing-masing gini, Bu, masing-masing pemohon itu kan mengajukan permohonan, Bu ya, mengajukan aplikasi dengan satu sumber penjamin yang sama gitu loh, Bu. Iya, penjaminnya sama. Misalnya saya di sini ada keluarga 4 orang saya mau pulang, tapi orang sini gitu. Ya. Saya nyediain 40.000 gitu buat jaminan gitu. Enggak, Ibu, nggak apa-apa, Ibu, satu keluarga satu penjamin, Bu. Oh, oke. Itu penjamin. Oke, makasih, Pak. Terima kasih, Bu. Malam. Mbak. Sudah angkat tangan lagi. Oh, ada angkatan lagi. Silakan, Bu. Ya, saya Kastini mau nyambung yang undangan tadi mengenai topiknya itu ialah self healing yang bisa kita lakukan sendiri apabila kita mempunyai trauma masa kecil maupun saat ini yang masih terpendam di dalam sistem limbik kita di otak. Jadi dengan secara energi ya healing itu bisa kita lakukan sendiri dengan kita mengikuti tuntunan yang akan diberikan oleh Maya tanggal 26 Juni yang akan datang itu, Bu. Jadi intinya kita melakukan self healing, bagaimana kita mengkikis, menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, ego kita yang terlalu besar, itu melalui acara yang diberikan oleh Maya dengan dia akan mengirimkan energi dan kita dibimbing bagaimana kita melakukannya. Demikian Mbak Gaby, terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, hari makin larut. Ya, mungkin ada pesan atau sedikit dari Pak Maulana sebelum kita tutup mengenai kekonsuleran atau protokol konsuler, silakan. Ya Bu Gaby, terima kasih banyak. Saya rasa semuanya kebanyakan sudah di-cover sama Pak Gustaf, tapi
yang pastinya untuk pelayanan kita semua ditampilkan di website untuk konsuler, untuk lapor diri, untuk perlindungan juga, dan semoga doa dari Dr. Ufara juga terkabul, yaitu sebentar lagi kita bisa beraktivitas dan sehingga protokol konsuler dan juga KBRI bisa lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan reach out dan juga tutorial dan juga sosialisasi pelayanan kita. Terima kasih Pak Maulana. Silakan Ibu Ella. Ya, sudah sepertinya semua sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya, infonya juga sudah terinfokan semua. Nah, ini Ibu Ita Zaki baru kelihatan kameranya. Apakah tadi sudah terjawab semuanya Ibu Ita Zaki? Apa mau bertanya sendiri? Kalau tidak, kami akan tutup sesinya sampai di sini. Tapi jika masih ada pertanyaan yang detail yang kami tadi belum bahas, silahkan Ibu Ita. Ya, di-unmute dulu Ibu Ita. Di-unmute. Sebelah kiri bawah. Oke, mungkin ini ya, bagaimana Mbak Gaby, Mbak Merina kita tutup aja ya, soalnya waktunya sudah habis dan gimana Ibu Ita belum bisa ya di-unmute ya? Iya, mungkin kita belum bisa di-unmute, iya. Nanti kita masih ada part-part berikutnya untuk acara nanti selanjutnya. Di acara selanjutnya deh, atau nanti ditelepon aja sama Mbak Gaby, apa pertanyaannya nanti disampaikan ya. Baik, gitu? Siap. Ya, silakan. Oke, kalau gitu silahkan ditutup Mbak Gaby. Oh ya, ya. Terima kasih semuanya sekali lagi yang sudah bergabung. Terima kasih kepada narasumber protokol konsuler KBRI Washington DC, juga wakil dari Pos Kesehatan Dr. Ufara yang sudah hadir di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Juga Ibu Cynthia Sturdefan. Kadang-kadang saya suka salah-salah nih. Mohon maaf ya kalau kalau ada salah-salah kata selama dalam acara ini. Kemudian juga terima kasih kepada pemirsa tentunya, dan kita bisa ya, IAA juga masih ada di sini, Pak Haris Kuncoro, juga siapa lagi, dan artis-artis kita ternyata mereka sudah kembali juga karena jauh tempatnya ya, terbang kembali ke Abu Dhabi, ke Norway, dan ke Jakarta, Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi 2 minggu mendatang dengan acara yang surprise juga ya. Oke, sampai jumpa juga nanti kalau ada mengenai protokol konsuler, kita juga akan ada ini ya, Mas Molen, part 2, part 3 kalau misalnya kita masih tutorial ya. Secara tutorialnya, kalau misalnya pemirsa interest dengan semua informasi-informasi yang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Selamat pagi. Selamat malam. Terima kasih.